Selamat datang kembali di RN Entertainment. Selamat datang kembali di The Golden Cross Playlist. Seperti biasa hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-86. Namun sebelumnya bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel kami. Saham pertama yang akan kita review di malam hari ini adalah saham DIL. Kita akan mulai dengan saham-saham yang gorengan. Kata orang kalau indeks lagi tidak bagus, saham-saham gorengan itu naik tinggi. Coba kita lihat. Saham DIL hari ini, teman-teman bisa perhatikan bahwa dia sempat naik tinggi sekali, namun closingnya di 2,13%. Artinya apa? Artinya banyak sekali trader-trader yang sudah cepat-cepat taking profit di saham DIL. Nah, kita lihat perjalanan DIL selanjutnya itu mau kemana. Dia punya PBH di 162. Itu jaraknya cukup jauh. Kemudian dia punya satu gold line, support gold line di 187. Kemudian dia punya satu resistance yaitu di gray line di 193. Artinya teman-teman, kalau bisa saya simpulkan, teman-teman punya range buy untuk DIL di 187 sampai dengan 193. Nah, ini teman-teman boleh beli ya, boleh beli selama berada di range tersebut. Tapi sekali lagi teman-teman harus ingat cut loss kalau dia turun di bawah 187. Jadi teman-teman bisa main cepat saja untuk saham DIL. Kalau dia turun di bawah 187 besok, ya waktu open langsung turun di bawah 187, teman-teman wait and see terlebih dahulu. Tapi kalau misalkan dia kuat bertahan di 187, maka teman-teman boleh ambil dengan target terdekat ke 193. Itu teman-teman sudah boleh jual, atau teman-teman bisa atur sendiri taking profit. Karena kalau saham-saham gorengan ini tidak boleh teman-teman simpan lama ya, karena bisa gosong nanti jadinya. Tapi misalkan teman-teman besok dia open langsung di 193 ke atas, maka teman-teman masih boleh ambil, tapi teman-teman batasi stop lossnya itu di 193 ini. Jadi kalau dia open lebih dari 193, maka gunakan 193 atau di 191 sebagai batasan untuk stop loss. Kemudian saham berikutnya yang akan kita review malam hari ini adalah saham BOS. Ini saham pertambangan batu bara, Borneo Olah Sarana Sukses, dimana tadi juga seperti DIL ya, naiknya sangat tinggi, namun closingnya hanya 1,62%. Teman-teman bisa perhatikan di sini ada support gold line di 123 dan support gray line di 103. Namun 103 ini cukup jauh sehingga kita pakai di 123 saja. Selama dia masih kuat berada di atas 123, teman-teman boleh beli. Batasi stop loss jika dia turun di bawah 123. Jadi jangan masuk kalau misalkan besok dia turun di bawah 123. Teman-teman boleh beli selama dia berada di atas 123. Itu jauh lebih aman. Untuk TP kita pakai TP1 134, boleh pakai TP2 di 145, atau boleh pakai TP3 di 167. Tapi ingat, tetap cut loss jika dia turun di bawah 123. Kemudian saham berikutnya yang akan kita review adalah saham JAST. Saham JAST hari ini naik sangat tinggi 33,78%, artinya saham ini arah di harga 99. Saham ini punya PBH di 92 dan dia closing di 99, artinya dia sudah menembus PBH di 92-nya. Dan bagi teman-teman yang mungkin sudah punya barang ya, boleh pasang stop loss di 92. Jadi 92 ini sebagai support paling kuatnya, teman-teman bisa pakai di situ untuk menjaga profit yang sudah teman-teman dapat. Tapi bagi teman-teman yang mungkin belum punya barang, saya rekomendasikan boleh beli selama dia masih berada di atas 92. Jadi mungkin di 92 sampai dengan 95 itu teman-teman boleh ambil, tapi batasi stop loss jika dia turun di bawah 92. Untuk target profitnya teman-teman bisa atur sendiri
Karena untuk saham-saham yang punya volatilitas yang sangat tinggi, teman-teman tidak boleh simpan terlalu lama. Kemudian saham berikutnya adalah saham WOWS ya, PT Ginting Jaya kalau tidak salah ini. Nah, saham WOWS ini tadi juga sempat naik tinggi ya, namun dia gagal dan dia turun, hanya closing di 60, naik 11,11%. Nah, bagi teman-teman yang ingin membeli saham ini, saya rekomendasikan boleh beli selama dia berada di atas 58. Di sini ada support gray line di 58. Jadi kalau itu dia kuat bertahan, maka dia berpeluang untuk terus naik ke 67, bahkan menembus ke 75. Itu adalah PBH-nya. Jadi teman-teman batasi stop loss jika dia turun di bawah 58. Kalau teman-teman yang belum punya barang tetap sama, yaitu beli dengan range buy 58 sampai dengan 60. Ini range buy yang aman. Tapi kalau misalnya teman-teman setelah beli dan saham itu turun, maka teman-teman langsung batasi untuk stop loss. Kemudian kita masuk ke saham-saham big cap. Di sini ada BBCA. Saham BBCA hari ini tutup minus 1,7% di harga 27575, di mana harga saat ini itu sudah berada di bawah dari PBL-nya, artinya sudah berada di bawah support paling kuatnya. Selanjutnya untuk BBCA akan menguji dua support ini. Jadi ada support white line di 26950 dan ada support gray line di 27095. Nah, ini kalau misalkan dia sampai ke sana dan gagal bertahan, maka dia berpeluang untuk terus turun bahkan di bawah itu. Tapi kalau teman-teman yang ingin membeli saham ini, saya rekomendasikan boleh beli kalau dia naik dulu ya di atas ini, di atas 27850. Jadi selama dia belum naik di atas itu, teman-teman wait and see terlebih dahulu sampai dia menguji di sini. Jadi antara dua, teman-teman bisa pilih beli dekat 26950 atau tunggu break dulu di 27850. Selama dia masih berada di tengah-tengah, teman-teman wait and see terlebih dahulu untuk saham BBCA. Kemudian saham perbankan berikutnya yang akan kita review adalah saham BBRI. Saham BBRI hari ini tutup minus 2,22% di harga 3090, di mana dia masih berada di atas PBL-nya. Teman-teman bisa perhatikan bahwa kemarin dia di sini candle yang ini dia kuat bertahan, yaitu di harga 3010, dan kemudian dia pantul naik. Tetapi apakah candle penurunan hari ini bisa berlanjut terus dan bahkan menembus dari 3010? Sehingga saya informasikan kepada teman-teman ada dua opsi. Yang pertama, beli saat dia break dulu di gold line 3230, atau teman-teman wait and see terlebih dahulu, beli di sekitar 3010. Jadi kalau teman-teman beli di sekitar 3010 kemudian dia turun di bawah itu, teman-teman langsung cut loss. Jadi teman-teman punya risk tidak terlalu besar. Tapi kalau teman-teman yang mau buat invest itu beda cerita, teman-teman bisa hitung sendiri margin of safety-nya. Kemudian saham berikutnya akan kita review adalah saham BBNI. Saham BBNI juga sama minus 1,31% di harga 4540, di mana memang saham ini masih berada di atas PBL-nya di 4420, namun dia hari ini sudah turun dan kemungkinan besar dia akan menguji lagi dia akan menguji lagi supportnya di 4420. Nah, kalau misalkan dia itu tidak kuat bertahan di 4420, maka dia berpeluang untuk menguji 4310 dan menguji 40 hari harga terendahnya di 4300. Untuk saham BBNI saya rekomendasikan wait and see terlebih dahulu. Mending teman-teman tunggu di sekitaran 4420. Itu jauh lebih aman karena sudah dekat support. Semisal itu gagal bertahan di support, teman-teman punya loss tidak terlalu besar ketimbang teman-teman berspekulasi beli di harga sekarang. Kemudian saham berikutnya yang akan kita review adalah saham
BMRI. Saham BMRI hari ini minus 3,74%, mungkin minus paling besar di antara 4 banking terbesar itu di harga 5150. Teman-teman perhatikan bahwa di 5050 di situ ada PBL-nya. Kemudian di 5000 ada support white line. Jadi teman-teman saya rekomendasikan boleh beli di range buy 5000 sampai dengan 5050. Di situ teman-teman boleh beli, tapi ingat batasi stop loss jika dia turun di bawah 5000. Jadi kalau teman-teman sudah beli di range buy tersebut kemudian harga saham turun lagi di bawah 5000, maka teman-teman langsung boleh cut loss. Dan saham terakhir yang akan kita review malam hari ini adalah saham Telkom. Saham Telkom ini saham yang paling unik ya, karena hari ini minus 1,12%. Dia di saat Jumat IHSG naik 2%-an lebih, saham Telkom juga turun. Di saat IHSG merah pun tambah turun. Jadi saham Telkom ini beda sendiri ya. Pergerakannya tidak bisa ditebak, tapi kalau kita lihat secara teknikal dia punya PBL terakhir itu di 2620. Jadi dia akan menguji range sana, di mana itu adalah penurunan terendahnya waktu PSBB Jakarta diumumkan. Jadi kalau teman-teman ingin membeli saham ini, saya rekomendasikan boleh beli di sekitaran area 2620 karena itu sudah dekat support, sehingga kalau dia turun di bawah itu teman-teman bisa batasi stop loss. Nah, hampir secara keseluruhan saham-saham big cap ini belum bisa saya rekomendasikan untuk buy, kecuali teman-teman invest bisa cicil bertahap. Tapi kalau untuk trading masih cukup berat karena masih dalam area downtrend, kecuali teman-teman punya teknik tersendiri untuk membeli saham dan bisa masuk keluar begitu cepat. Tapi kalau saya rekomendasikan untuk saham-saham kapitalisasi besar, wait and see terlebih dahulu, lebih bagus untuk diinvestasikan, teman-teman kumpul untuk diinvestasikan daripada teman-teman trading. Boleh trading saham-saham gorengan karena memang volatilitasnya tidak bergantung pada IHSG, mau IHSG merah, IHSG hijau, dia tetap bergerak sesuai kemauan tanda petik bandarnya. Jadi begitu saja review saham dari saya. Semoga informasi ini dapat bermanfaat buat trading keesokan harinya. Sampai jumpa dan semoga membantu.